Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat sekalian, salam sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara Dr. Unair TV. Dr. Unair TV sendiri merupakan platform media kesehatan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo, di mana tiap minggunya akan ada episode menarik dan edukasi terkait kesehatan maupun dunia kedokteran. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya, bisa langsung kepoin channel YouTube Dr. Unair TV atau Instagram @drunair_tv. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita kembali ke episode Dokter Edukasi. Hari ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik nih, dengan judul Mari Tingkatkan Kesehatan Tulang, Cegah Osteoporosis Sejak Dini dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Dengan narasumber hebat kita, Dr. Yunus, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Baik, sepertinya Dr. Yunus sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, best. Mohon izin dokter nih, karena kita akan membahas osteoporosis nih dokter. Kalau saya lihat osteoporosis prevalensinya cukup tinggi gitu di Indonesia. Dan bahkan menurut Persatuan Osteoporosis Indonesia, osteoporosis itu bisa menyebabkan komplikasi yang dapat berakibat fatal. Apakah benar dokter? Jadi osteoporosis itu kalau ditanya jumlahnya banyak, ya itu berdasarkan berapa jumlah orang yang kemudian angka kesehatannya itu membaik. Begitu angka kesehatannya membaik, usia harapan hidup membaik, penyakit-penyakit degeneratif pasti ikut meningkat. Dan salah satu penyakit degeneratif yang banyak ya, itu adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan salah satu di antara beberapa penyakit degeneratif yang muncul secara alami pada orang-orang yang memang diberikan usia panjang. Ya, kurang lebihnya begitu. Walaupun tidak melulu ya ada bisa osteoporosis terjadi lebih dini, mungkin bisa. Tapi secara umum seperti itu. Wah, baik. Ya. Mungkin biar permisa bisa mendapatkan gambaran secara lengkap, mungkin kita beralih ke definisi osteoporosis sendiri itu apa gitu, dokter? Lalu bagaimana kondisi osteoporosis itu bisa berkembang di tubuh-tubuh kita? Baik. Jadi kalau berdiskusi terkait osteoporosis, pada dasarnya osteoporosis itu adalah kalau dibuat per definisi gitu adalah massa tulang yang hilangnya massa tulang dibandingkan pada saat dia waktu muda. Itu kan bahasa kayak sulitnya ya, bahasa gampangnya itu seperti ini. Jadi tulang kita itu sebenarnya adalah organ gitu, organ, salah satu sistem organ, dan tulang itu diperbarui terus menerus. Bukan berarti tulang kita yang dari kecil dibawa terus sampai kita usia lanjut tambah lama tambah habis, enggak. Jadi tulang itu digunakan untuk banyak faktor, salah satunya untuk metabolisme, untuk penyimpanan kalsium dan lain-lain yang prosesnya itu berkelanjutan. Jadi mulai kecil sampai besar, sampai tua, itu adalah salah satu fungsi organ. Jadi sistemnya itu berganti-ganti gitu ya. Nah, dalam prosesnya kemampuan untuk tulang terbentuk itu akan berkurang. Jadi pada fase anak-anak kayak bangunan gitu, fase anak-anak sampai dewasa muda, sampai sekitar umur ada yang bilang sampai 35 atau 40 tahun itu tulang itu dideposisi, ditumpuk, ditambah tambah lama tambah kuat. Contoh mudahnya kalau bapak atau ibu atau pemirsa sekalian melihat itu anak itu kecil, maupun dia mau tidur-tiduran, mau dia ndak olahraga, mau dia layah gitu ya, tapi tetap aja dia tambah besar, tetap tambah tumbuh, tambah besar, akhirnya di puncaknya dia begitu sudah dewasa, ya sudah dia nggak tambah besar lagi, berhenti di situ. Nah, sama dengan sistem organ yang dari tulang itu sama dengan itu. Jadi pada fase awal pertumbuhan normal orang itu tulangnya ditumpuk, jadi tambah lama, tambah besar, tambah tinggi, tambah gitu. Nah, begitu nanti kita itu diberikan usia yang panjang, tulang itu kayak bangunannya itu mau tidak mau, lama tidak lama akan menurun kemampuannya. Nah, menurunnya kemampuan yang Bapak Ibu lihat, misalkan yang kelihatan di depan itu adalah kulit keriput, rambut memutih seperti itu ya. Terus kemudian kalau orang tambah tua lagi, mata kataraks, sendinya juga rusak, termasuk di tulang itu keropos sendiri. Keropos itu kemampuan dia untuk memperbarui yang kokoh itu hilang. Sehingga tambah lama tambah turun,
Strukturnya normal, kalau dilihat strukturnya mungkin normal, bentuk bangunannya mungkin normal, tapi masanya atau isinya terkikis berkurang. Nah, ketika terkurang itulah disebut sebagai osteoporosis. Jadi kalau tanya definisi tadi, versi sulitnya begitu, versi gampangnya itu seperti penuaan, jadi kemampuan anak tumbuh itu hilang dengan waktu, degeneratif karena penuaan, sehingga tulangnya tambah susut. Kalau orang tua ditandai, kadang-kadang teman-teman melihat atau bapak ibu sekalian tambah pendek. Dulu bapak ini tinggi sekali loh, sekarang kok tambah susut badan tingginya ya. Salah satunya yaitu karena kroposnya tulang, sehingga tebal tulang tambah berkurang, ketinggian pun akan nyusut sendiri. Kurang lebihnya gampangnya begitulah. Jadi kalau dibuat istilah mudahnya seperti itu. Jadi secara strukturnya kelihatannya seperti normal-normal saja, tapi isinya kosong gitu, mulai rapuh gitu. Iya, jadi bentuk tulang yang kalau nanti digambarkan gitu, awalnya itu tebal tulangnya itu, terus kemudian jadi lebih tipis gitu ya, lebih tipis. Jadi strukturnya mungkin masih normal, struktur bangunannya masih normal, tapi tidak setebal waktu masih baru, masih muda gitu ya. Karena kemampuannya menurun seiring usia. Iya, nanti itu hubungannya nanti dengan faktor macam-macam. Kayak anak tinggi itu kan ada faktor hormonal tuh. Growth hormone atau apa, hormon-hormon pertumbuhan, estrogen, progesteron, hormon-hormon reproduksi itu juga berpengaruh. Jadi banyak hal yang mempengaruhi untuk terbentuknya tulang. Begitu pula hal-hal yang mempengaruhi tadi itu akan ada masanya. Masanya dia berakhir, dia akan turun sendiri sehingga kemampuannya berkurang. Gampang lagi, apa contoh lagi lain. Jadi kayak tukang bangunan gitu, fase awal yang bangun tuh banyak tukang bangunannya, sementara tukang untuk bongkarnya itu sedikit, sehingga bangunannya malah jadi di mana-mana. Begitu sudah kehabisan modal gitu kira-kira, dijual lah sedikit-sedikit. Jadi kayak rumah itu semakin lama tukang bangunnya semakin sedikit, tapi tukang bongkarnya tambah banyak. Karena semua yang dibongkar dijual untuk diganti. Mungkin kalau dalam kehidupan itu diganti bahan makanan lah, diganti dibeli apalah. Jadi modalnya dikurangi gitu, karena modal kurang jadi dia jual sana sini. Sehingga sama dengan struktur itu, tulang yang awalnya kokoh tambah lama tambah susut. Karena memang sistem hormon dan lain-lainnya berpengaruh di sana. Nah, baik dokter, sudah menyinggung faktor juga yang mempengaruhi. Nah, ya, sekarang faktor apa saja dokter yang mungkin dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita osteoporosis, dokter? Faktor resiko ya, pertama memang faktor resiko itu kita bagi menjadi dua, paling gampang ya, faktor resiko yang tidak bisa kita hindari sama faktor resiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang tidak bisa kita hindari, laki-laki itu biasanya lebih tua tulangnya dibandingkan perempuan secara jenis kelamin ya. Kemudian keturunan genetik itu akan berbeda. Orang yang memang genetiknya tulangnya bagus beda dengan genetiknya tulangnya rendah. Terus kemudian yang tidak bisa lagi itu adalah masa ya. Kalau kita tambah tua, mau tidak mau ya tulang itu keropos. Waktu usia, semakin usia semakin masa tulang tadi berkurang. Tapi faktor-faktor ada yang bisa dipengaruhi, dan bisa kita rubah, kita perbaiki. Itu adalah aktivitas. Jadi kalau kita itu rajin, karena saya jelaskan di awal itu, tulang itu dipupuk mulai anak-anak gitu ya, sampai dengan umur kurang lebih dari 35 sampai 40 kira-kiranya. Setelah itu tulang itu akan menyusut sendiri. Tukang bangunannya tadi, salah buat ilustrasi tadi itu semakin lama akan semakin berkurang. Tukang bongkarnya nambah sendiri. Itu pengaruhnya nanti dengan hormonal. Nah, itulah gambar usia. Semakin lama semakin nyusut. Aktivitas waktu mupuknya itu 0 sampai 35 sampai 40 tahun tadi itu. Jadi kalau orang yang aktif sejak muda, berarti modalnya banyak, artinya orang nabung terus waktu muda, punya tabungan yang besar. Tapi kalau orang yang jarang nabung, tabungannya sedikit, sehingga ketika dia usia lanjut ada resiko untuk terjadinya osteoporosis lebih besar. Jadi pada orang-orang yang aktivitasnya bisa tentara, yang aktivitas tinggi itu tulang-tulangnya kuat biasanya. Tapi ingat, dunia ini nggak ada sesuatu hal yang sempurna. Ya, itu pasti ada kurang-kurangnya. Misal orang yang gemuk, bebannya besar, itu tulangnya kuat, tapi ingat, sendinya yang kalah. Jadi pertimbangan kan? Iya, pertimbangan. Nah, berikutnya lagi dibalik lagi, kalau orang kurus bagaimana? Orang kurus tulangnya keropos, tapi sendinya bagus. Lah, kalau kita manusia kan selalu kepinginnya sendinya bagus, tulangnya bagus. Nah, kalau seperti itu olahraganya disesuaikan, yang offloading kurangi beban.
Jadi olahraga-olahraga tertentu memang bagus untuk sendi dan bagus untuk tulang, misal berenang atau bersepeda atau aktivitas-aktivitas yang offloading, mengurangi beban di lutut, mengurangi beban untuk yang paling sering penuaan kan lutut ya. Nah, berikutnya lagi adalah dengan olahraga densitas atau massa tulang tabungan tadi ketika muda semakin tebal. Latihan beban itu mempertebal deposisi atau tabungan dari tulang kita. Nah, tadi itu yang bisa kita rubah ya, berarti aktivitas ya. Terus berikutnya lagi adalah obat-obatan. Ada orang yang memang sering kena papar obat yang namanya steroid. Biasanya yang nggak sengaja itu kadang-kadang didapatkan di jamu-jamuan, itu bahaya. Bahayanya kadang-kadang tertentu jamu yang komposisinya nggak ditulis ya hati-hati. Karena steroid itu efeknya memang bisa membuat nyerinya hilang. Jadi banyak orang yang karena sakit menahun, sakit nyerintah karena faktor apa, dia minum obat atau jamu cocok itu udah diteruskan. Kalau obat tadi mengandung steroid itu bahaya. Ada juga penyakit-penyakit yang nggak bisa dihindari, misalkan orang yang dengan alergi, yang kadang-kadang harus penggunaan steroid jangka panjang, misalkan asma atau apa, dia kan akan menggunakan steroid jangka panjang. Atau orang yang dengan obat-obat tertentu, obat kejang itu juga akan menurunkan kemampuan absorpsi dari kalsium di usus dan lain-lain itu, dan berikatan dengan kalsium itu juga akan mempengaruhi. Jadi selain aktivitas obat-obatan tadi itu ya, itu juga hal-hal yang bisa kita hindari. Itu kira-kira selain yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau yang tidak bisa kita hindari ya kita tetap bersyukurlah. Kita doa panjang umur, akan ketemu penuaan tuh normal aja. Ya. Baik, ternyata faktor resikonya ada yang bisa kita hindari, termasuk menambah aktivitas fisik, berolahraga teratur, dan menghindari penggunaan steroid secara menahun ya dokter. Jadi ya, obat-obatan salah satunya. Pemirsa mungkin bisa diperhatikan ketika mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi jamu-jamuan yang mungkin tidak tertera indikasi atau kandungannya, mungkin bisa ditanyakan atau diwanti-wanti sehingga tidak mengkonsumsi steroid secara berlebihan. Terus buat pemirsa yang mungkin masih mager di rumah istilahnya, masih sering tiduran, rebahan, mungkin bisa menambah aktivitas fisik termasuk berolahraga ringan untuk memperkuat tulang itu tadi dan menghindari osteoporosis. Ya. Nah, itu dari aktivitas dan juga obat-obatan dokter. Apakah pola makan itu sendiri tuh bisa mempengaruhi kesehatan tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis dokter? Ya, kalau dihubungkan dengan pola makan tentu saja. Jadi kalau struktur tulang itu kan terbentuk dari, kalau bahasa sulitnya memang ada namanya hidroksiapatit, itu bahasa sulitnya. Tapi bahasa gampangnya memang tulang itu salah satu tempat untuk menyimpan kalsium. Nah, menyimpan kalsium kalau asupannya nggak ada, terus gimana? Nah, kalsium ya mau tidak mau harus diberikan dengan jumlah yang cukup sesuai porsinya. Ibu hamil akan berbeda karena kalsiumnya akan diberikan pada saat pertumbuhan janin. Ibu menyusui karena nanti keluar lewat ASI juga kalsiumnya akan hilang. Penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit absorpsi lambung, gangguan penyerapan kalsium di usus juga akan mempengaruhi penulangan. Terus kemudian gangguan ginjal, penyakit ginjal, orang dengan chronic kidney disease, penyakit ginjal atau gagal ginjal yang cuci darah. Nah, itu kemampuan untuk memproduksi atau mengaktifasi dari vitamin D secara aktif ya memang akan terganggu, sehingga juga akan mempengaruhi percepatan dari kroposnya tulang ya. Jadi itu kalau dari penyakit-penyakit tadi. Yang lain misal kalau ngomongkan itu bisa juga ada tumor ya, tumor tertentu akan mengganggu keseimbangan hormonal, juga akan mempengaruhi dari penulangan. Nah, kalau terkait asupan yang ditanyakan, berarti makanan ya harus disuplai makanan yang cukup untuk mengisi tulang, karena tulang tempat penyimpanan, yang disimpan harus dimasukkan. Jadi makanan-makanan seperti daging, seperti apa yang kaya kalsium ya, brokoli atau yang sejenisnya, itu yang mengandung tinggi kalsium itu ya juga diperlukan, yang baik yang alamiah atau suplementasi kalsium. Terus kemudian makanan-makanan yang mengandung vitamin, salah satu vitamin yang penting berperan pada penulangan adalah vitamin D. Kalau memang dari aspek nutrisi itu kita kurang, ya kita harus rajin-rajin menambahkan dengan suplemen vitamin gitu ya, untuk memberikan tambahan asupan nutrisi yang cukup untuk memberikan penulangan yang baik. Itu kalau dari aspek pola makan. Baik, ternyata cukup kompleks juga ya. Ternyata pola makan bisa mempengaruhi kekuatan tulang juga karena ada kalsium dan vitamin D itu tadi dokter. Nah,
Ini apa peran kalsium dan vitamin D dokter sebenarnya dalam pencegahan osteoporosis itu? Karena kita sebagai orang awam ini taunya kalsium itu untuk pembentukan tulang, vitamin D juga untuk pembentukan tulang. Tapi apakah memang seberpengaruh itu dokter untuk pembentukan tulang? Jadi kalau dihubungkan sama penulangan, kalsium vitamin D sangat berhubungan sekali karena pertama bahan bakunya ya kalsium ya toh. Kemudian yang untuk disimpan di tulang dalam bentuk hidroksiapatit tadi itu, mohon maaf itu bahasa sulitnya. Kalau bahasa gampangnya ya bahan baku untuk membangun itu ya. Kalau bangunan itu ya kalsium tadi itu kayak semennya, itu bahan bakunya. Dan yang memastikan bahan baku tadi itu jumlahnya vitamin D itu perannya begini. Vitamin D itu membantu ya penyerapan kalsium dari usus. Satu. Terus yang kedua, vitamin D yang aktif juga membantu reabsorpsi. Jadi kalsium yang dibuang oleh ginjal diambil kembali. Itu fungsinya vitamin D yang kedua. Jadi mencegah pembuangan berlebihan oleh ginjal. Yang ketiga adalah memasukkan kalsium tadi itu ke dalam tulang. Nah, itu perannya kalau ngomong vitamin D. Jadi kalau ditanya apakah peran vitamin D dan kalsium sama dengan osteoporosis, sangat erat sekali. Karena tujuannya vitamin D adalah mengatur secara metabolisme ya, kalsium itu untuk diambil, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tulang. Itu salah satu ya peran vitamin D. Jadi memang sangat penting dan sentral perannya dalam sangat penting pembentukan dalam tulang. Betul. Lanjut ke gejala nih dokter. Apa aja gejala awal yang mungkin bisa menunjukkan seseorang mengalami osteoporosis dokter? Apakah seseorang itu bisa merasa bahwa tulangnya semakin melemah, tulangnya rapuh, atau mungkin ada tanda-tanda tertentu yang bisa mengindikasikan bahwa orang tersebut terkena osteoporosis gitu? Iya, baik. Jadi kalau tanda-tanda itu sayangnya kalau ada sih yang menyampaikan bahwa tandanya itu nyeri tulang, bone pain, di tulang belakang nyeri, tapi itu enggak tanda spesifik ya. Kalau di tempat dari bacaan-bacaan lain itu ya, sering disebutkan bahwa ini disebut juga sebagai silent disease. Malah enggak bergejala gitu kira-kira. Jadi kalau ditanya apakah osteoporosis ada gejalanya? Enggak ada gejalanya. Tapi potensi resiko karena osteoporosis itu fraktur. Jadi kalau begitu patah tulang, ya nyeri karena patah tulangnya. Dan tipikal patah tulangnya pada osteoporosis itu adalah patah tulang yang dengan jatuhnya itu jatuh cuman tidak signifikan lah, kepreset di kamar mandi, patah. Terus kemudian atau keserimpet, biasanya orang-orang itu jalan keserimpet sarung atau keserimpet rok kalau perempuan, atau sewek gitu ya, itu keserimpet terus jatuh patah tulang. Dan area-area yang sering patah itu paling sering di pergelangan tangan ya, kemudian di tulang panggul, kemudian tulang belakang. Nah, yang di tulang belakang itulah yang sering dikaitkan dengan bone pain, nyeri, karena patahnya itu kadang-kadang tidak perlu jatuh, tidak perlu apa, cuma duduk biasa, tiba-tiba tulang belakangnya sakit. Tapi nanti hilang sendiri, tapi lama sakit, mengganggu sekali. Ternyata kalau dievaluasi, ternyata tulangnya memang patah. Lah patah tadi itu tanpa jatuh yang signifikan, karena osteoporosis itu bisa. Jadi kalau dihubungkan sama itu, ya bone pain bisa. Masalahnya tanpa gejala tadi itu sering orang mengabaikan, tapi sangat berbiaya tinggi. Coba bayangkan jatuh kepreset gitu, usia lanjut itu operasi, biasanya harus dioperasi panggulnya kayak begitu. Misalkan tulang panggulnya yang patah tadi, iya harus operasi. Dan paling sering memang lokasinya di daerah panggul yang memerlukan operasi. Hubungannya apa? Nanti lebih besar lagi. Kalau operasi kan berbiaya mahal. Hubungannya sama, iya. Jadi apapun itu tetaplah pencegahan itu yang terbaik ya. Walaupun kita tidak disebut tidak bisa menghindari ya, tapi itu tetap harus disyukuri karena itu hubungannya sama usia yang panjang. Iya. Jadi kalau kita berdoa panjang umur, mau tidak mau, suka tidak suka, ada resiko terjadi osteoporosis. Kalau dihubungkan sama pencegahan, ya olahraga numpuk biar nggak keburu osteoporosis. Kalau misalnya sudah terlambat, ya mencegah dengan olahraga juga sama. Dan kemudian kalau misalkan sudah osteoporosis, dicegah jangan sampai jatuh karena kalau toh jatuh berbiaya mahal. Dan ini hubungannya sama pengeluaran negara juga ke sana. Nanti kalau di banyak masyarakatnya yang osteoporosis, artinya resiko patah tulang panggul itu banyak,
artinya yang memerlukan operasi banyak itu berbiaya besar juga penting. Sehingga pencegahan adalah salah satu hal yang paling baik lah ya, walaupun memang penuaan itu sangat identik dengan osteoporosis, namun dengan dicegah mungkin bisa lebih baik, berkuranglah resiko-resiko yang fraktur tadi, gitu kira-kira. Iya, benar dokter. Memang penuaan memang tidak bisa dihindari dan osteoporosis salah satu konsekuensi dari penuaan itu. Tapi kan kita bisa mencegah daripada mengobati, gitu kan? Betul, iya. Tadi kan tidak ada gejalanya nih dok. Mungkin gejala tidak langsung tadi ada bone pain itu. Lalu bagaimana kita orang-orang lansia itu bisa tahu kalau dia terkena osteoporosis dokter? Apakah ada pemeriksaan rutinnya, terus atau ada diagnosis tertentu gitu dok untuk memastikan bahwa osteoporosis itu sudah terjadi di tubuh? Yang paling penting berarti itu adalah screening ya. Tidak semua orang usia lanjut pasti osteoporosis, tidak serta-merta kalau sangunya cukup, lalu genetiknya baik itu tadi ya. Tapi kalau misalkan secara umum osteoporosis, kalau ketahuan osteoporosis, dia bisa melakukan pencegahan. Untuk mengetahui ada tidaknya osteoporosis, dia harus melakukan screening. Nah, screening itu nanti pemeriksaan seperti screening itu nanti pakai X-ray, namanya dual absorption X-ray absorptiometry DEXA. Jadi diperiksa dengan dilakukan pemeriksaan foto tertentu, foto khusus, nanti tulangnya akan kelihatan, kepadatan tulangnya itu bagaimana. Nanti akan dibandingkan dengan, ada dua sih perbandingannya. Biasanya pembandingannya dengan menggunakan dibandingkan pada orang muda dan dibandingkan pada orang yang seumuran dengan dia. Jadi seumuran kayak kartu menuju sehat KMS-nya anak-anak itu ada hijau, kuning, merah gitu ya. Nah, nanti di KMS itu ada seperti itu, di foto hasil dengan pemeriksaan DEXA tadi itu, pemeriksaan khusus untuk osteoporosis, kelihatan yang normal itu di area tengah yang hijau gitu kira-kira, itu antara pokoknya antara 0 ya sampai dengan minus 1 itu masih dianggap normal, minus 1 sampai minus 2,5 itu dianggap osteopenia atau kekurangan tulang. Ya, lebih di bawah lagi dari minus 2,5 disebut osteoporosis. Nah, ada yang plus, ada orang tertentu, tapi plusnya masih dalam plus normal juga. Kalau kebablasan juga tidak bagus. Jadi tulang itu standarnya memang seperti itu, di tengah-tengah. Nah, pada pemeriksaan itu nanti, kalau Bapak Ibu periksa, nanti akan muncul dibandingkan juga dengan pada usia-usia. Jadi yang saya bilang minus 2,5 dan berapa itu dibandingkan pada saat normal, memang kebanyakan usia lanjut itu jatuhnya kropos tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan seumuran, itu nanti masuk kategori yang kroposnya di dalam kurva atau di luar kurva. Kalau kebablas di luar kurva ya harus dengan perhatian khusus. Tapi kalau masih di dalam kurva, ya memberikan suplemen, aktivitas olahraganya disesuaikan, kegiatannya disesuaikan. Misal usia 80 tahun, ya tidak lagi yang aktivitas naik gunung misal gitulah maksudnya. Ya, walaupun misal orang yang sehat, tapi aktivitasnya harus menyesuaikan. Dia akan masuk di area kropos osteoporosis yang bagaimana gitu kira-kira lihat usianya, dan begitu kira-kira begitulah. Apakah screeningnya itu harus dilakukan secara rutin dokter, terutamanya untuk orang-orang yang mungkin lanjut usia gitu, screening DEXA atau pemeriksaan rutin, apakah harus dilakukan secara rutin atau cukup setahun sekali atau itu akan berbeda-beda. Kalau emang penderita itu tadi punya riwayat fraktur karena curiga fraktur karena osteoporosis, ya memang harus diperiksa karena untuk pencegahan fraktur berikutnya lagi, untuk pencegahan ya. Terus kemudian kalau memang orang dengan keluarganya punya riwayat, nah itu sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan secara rutin. Misalkan orang tua saya usia segini dulu pernah begini begitu, untuk mencegah ya silahkan mungkin dengan olahraga, dan untuk pencegahan untuk melihat bagaimana kepadatan tulang individu tertentu tadi, periksa DEXA. Jadi kalau apakah rutin di atas 40, ada yang bilang di atas 50 tahun lah ya, di atas 50 tahun untuk perempuan. Untuk laki-laki mungkin di atas 60 tahun, lebih anu sedikit. Itu pada usia. Tapi kalau dengan penyakit lain, nah itu akan berbeda. Jadi penyakit lain pada orang yang dengan gangguan fungsi ginjal, ya mungkin akan lebih awal lagi dilakukan pemeriksaan. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya kalau bisa rutin aja sebelum nanti terjadinya patah tulang. Ya, atau aktivitasnya dimodifikasi lah sebelum terjadi komplikasi akibat osteoporosisnya gitu ya. Baik pemirsa, bisa diperhatikan penjelasan dari Dr. Yunus tadi. Lalu dokter, tadi kan kita berbicara tentang pencegahan, gaya hidup yang sehat, pola olahraga yang baik untuk menguatkan tulang, untuk mencegah osteoporosis.
Itu gimana sih dokter olahraga itu bisa berkontribusi langsung terhadap kesehatan tulang dan pencegahan osteoporosis? Apakah dia fungsinya sama dengan kalsium sebagai bekal untuk membangun tulang, atau ada mekanisme tertentu dokter membangun tulang ketika kita aktivitas fisiknya tinggi begitu dokter? Iya. Jadi sebenarnya begini, tubuh kita itu bukan yang sifatnya statis, artinya nggak tetap gitu-gitu aja. Tubuh kita itu adalah, saya tadi ulangi lagi, adalah organ. Dia itu dinamis, kayak bapak ibu latihan gitu, latihan angkat beban. Ototnya kira-kira yang kecil bisa tambah besar enggak? Bisa tambah dempal enggak? Nah, sama dengan itu. Jadi sebenarnya otot yang digunakan untuk aktivitas beban tertentu dia akan menyesuaikan. Oh, dia kerjaannya berat nih, angkat-angkat berat, dia akan menyesuaikan. Kalau dia ternyata kerjaannya duduk-duduk saja, dia akan juga menyesuaikan. Jadi besar kecilnya otot itu akan menyesuaikan aktivitas. Begitu pula dengan tulang. Dengan orang yang dengan beban yang berat, dengan aktivitas yang berat, tulangnya akan lebih kuat. Tadi saya sampaikan tentara, orang yang naik turun gunung dan seterusnya, aktivitasnya seperti itu akan membuat tulangnya kuat. Sedangkan mereka yang tidak aktivitas, itu tulangnya akan melemah dengan sendirinya. Contoh lebih ekstrim lagi, pada orang yang misalkan diam nggak ngapa-ngapain selama 2 minggu, itu massa ototnya juga sudah hilang. Pasien misalnya yang masuk ICU nggak sadar, ya, terus tidur dengan alat bantuan nafas dan lain-lain, dia kan nggak bisa latihan sama sekali tuh, tiduran aja, itu ototnya akan kecil sendiri. Otot ya, itu hilang masanya sampai dengan 20-30% dalam hanya 2 minggu. Bisa bayangkan, itu otot apa nggak seperti itu pada tulang? Iya sama. Tulang juga gitu. Namanya kalau bahasa medisnya itu disuse osteoporosis. Jadi terjadinya osteoporosis karena tulangnya nggak dipakai. Orang yang patah tulang kemudian dipasang pen, terus dia aktivitas jalannya nggak dipakai jalan, yang diinjekkan kaki yang sehat kan, yang patah tulang kan nggak boleh diinjekkan dulu sampai tunggu sembuh. Itu pasti tulangnya lebih keropos. Namanya disuse osteoporosis. Tapi begitu nanti dia aktivitas dipakai jalan, begitu tulangnya sudah sembuh ya, sesuai instruksi dokternya, jangan ujuk-ujuk habis patah tulang pasang pen jalan ya patah, nggak bisa. Jadi begitu tulangnya sudah dilihat sudah ada penyembuhan, pasien tadi diminta untuk mulai jalan sekian persen beban, tambah gula nanti ditambahkan sampai dengan sudah full tanpa nginjak lagi, keropos karena tidak dipakai lagi, yang tidak dipakai tadi itu akan kembali lagi. Nah itulah karena aktivitas. Loh kok balik? Ya baliknya bisa normal, kanan dan kiri bisa sama. Padahal tadi nggak dipakai keropos. Artinya kalau dari sini kita bisa tahu keropos pun bisa dilatih untuk kembali normal dengan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik sangat berperan. Kalau masa anak-anak sampai usia 35 sampai 40 nggak cuma berperan untuk bagus saja, tapi sebagai deposit malahan. Jadi kayak tabungan tadi, tambah aktivitas sebelum usia 35 sebelum usia 40 itu sangat berpengaruh untuk aktivitas dia tabungan di masa depannya. Jadi tubuhnya sehat untuk masa tua. Kan susah toh? Iya, susah. Kalau sudah usia tua ternyata keropos, kan eman gitu. Dikasih panjang umur loh gitu. Ternyata tulangnya keropos. Karena apa? Karena aktivitasnya waktu mudanya kurang. Jadi kalau kita kepingin nanti masa tuanya itu sehat dan merasa bahagia gitu ya, bisa aktivitas semuanya, ya kuatkan tulangnya. Salah satunya ya, kembali lagi, saya mundur sedikit, berarti yang sebenarnya yang paling penting itu aktivitas otot. Kalau otot kita bagus, tulang itu ikut bagus, sendi pun ikut bagus. Kuncinya salah satu sebenarnya di otot. Kalau ototnya lemah, jelas tulangnya pasti keropos. Lah kalau lemah tadi itu ternyata membuat stabilisasi dari sendinya juga kocak semua, tidak bertahan dengan baik, sendinya juga ikut bermasalah. Jadi sebenarnya aktivitas lah. Aktivitas nanti dilihatnya di otot, tapi sebenarnya nggak otot saja, semuanya ikut baik. Kurang lebihnya begitu. Mohon izin dokter, saya penasaran nih dokter, karena tadi kan menyebut aktivitas fisik itu penting. Lalu kalau kita menggerakkan kembali aktivitas fisik, tulang itu bisa dilatih kembali. Mohon maaf dokter, untuk pasien yang dengan kelumpuhan atau stroke, apakah resiko osteoporosisnya lebih tinggi gitu? Kan secara mereka tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya gitu. Pasien stroke kan macam-macam ya. Ada yang pasien stroke kemudian bisa aktivitas jalan, ya suruh jalan untuk mencegah terjadi osteoporosis. Tapi kalau pasien stroke yang sudah dengan kelumpuhan yang nggak memungkinkan dia untuk aktivitas sama sekali yang berat,
Ya juga osteoporosis, tidak bisa. Tadi namanya disuse osteoporosis. Ya. Iya. Namun resikonya akan berbeda karena dia kan nggak jalan. Kalau dia dipakai jalan, jatuh, atau digendong latihan jalan jatuh, patah, iya. Jadi nggak melihat usia karena nggak dipakai. Jangankan tulang, tadi balik lagi, ototnya orang kan habis kalau sudah kena stroke yang nggak dipakai itu. Hanya dalam 2 minggu padahal itu. Iya, apalagi yang lumpuhannya lebih dari 2 minggu. Semua tinggal, kalau orang bilang tinggal long lead itu tinggal balung sama kulit kan, ototnya habis semua. Lungnya itu juga jangan dikira cuma ototnya yang habis, lungnya itu juga tulangnya akan keropos juga, gitu kira-kira. Karena disuse osteoporosis. Jadi memang menjadi kewaspadaan juga bagi orang-orang yang memang jarang menggerakkan tubuhnya. Iya, jadi kalau misalkan life is movement, movement is life, itulah kira-kira motonya. Jadi apapun itu, selama kita masih bisa aktivitas jalan, aktivitas geraklah, karena itu modal untuk kita hidup pada dasarnya. Walaupun punya ada semuanya ya, ada fasilitas lift lah, ada koper yang sekarang itu, koper bisa jalan, ada itu. Iyalah, itu membantu, tapi jangan terus meninggalkan gerak. Kalau terlalu dibantu berlebihan, tubuh kita akan menganggap ya sudah, kalau itu nggak perlu kita punya otot, ya sudah, tulang nggak perlu ditumpuk masanya banyak-banyak, wong dia nggak dipakai berlebihan. Nah, itu kira-kira. Wah, baik. Seperti itu ternyata teman-teman. Lalu dokter, kalau kita misalnya pemirsa sudah didiagnosis menderita osteoporosis, apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa, dok? Untuk entah menghambat, memulihkan, atau mungkin sekedar memperbaiki keadaannya, dokter. Nah, ini kalau terkait osteoporosis itu sesuatu hal tadi yang saya bilang, memang ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah. Tapi kalau misalkan osteoporosis ada pembagiannya ya, sebenarnya ada pembagiannya yang karena disebut dengan primer osteoporosis, itu adalah yang tadi penuaan, menopause, itu primer osteoporosis. Tapi ada yang sekunder. Kalau sekunder ada penyebabnya. Kalau ada penyebabnya karena tumor, gangguan malabsorpsi, misalkan vitamin D, atau kemudian penyebabnya gangguan penyakit ginjal, yaitu diobati, gitu kira-kira. Kalau untuk yang primer, ada yang bilang nggak bisa diobati, paling nggak bisa dicegah. Apa itu pencegahannya? Aktivitas fisik, walaupun sudah osteoporosis, tetap dilakukan dengan pembantuan aktivitas fisik, dengan diberikan suplemen yang cukup, ya. Harapannya membaik. Jangan putus harapan, karena yang saya sampaikan tadi sampai dengan usia 35-40, iya, tapi kalau Bapak Ibu lihat, ada loh orang yang memulai olahraga di umur 60, ada loh di YouTube. Kalau kalian lihat itu, mulai olahraga umur 60 ternyata ototnya bisa besar juga, bisa ini juga, dan dia klaim tanpa pembelian suplemen dan lain-lain. Artinya tubuh kita itu dinamis. Nggak statis gitu kira-kira. Jadi bisa berubah, tapi berubahnya jangan langsung. Misal kalau kepingin olahraga usia lanjut, ya jangan terus olahraganya lari, wong nggak pernah lari sebelumnya lari, ya dengkulnya nanti yang menua, rusak duluan. Jadi kuatkan ototnya. Kalau memang latihan beban, latihan massa, yang mulai dari yang ringan dulu, yang masih bisa berenang atau jalan-jalan di kolam renang, atau yang lebih lazim disebut hidroterapi, ya, dengan beban-beban jalan-jalan di kolam, itu juga baik. Jadi kalau secara umum, bagi yang sakit osteoporosis dan ada penyebabnya sekunder yang saya sebut tadi, itu diobati. Kemudian aktivitas tetap dijaga. Bagi yang sakit osteoporosis karena faktor primer yang nggak bisa dirubah, tetap optimis, tetap positif, ya, suplementasinya dicukupi, kemudian aktivitas dijaga. Apa yang masih bisa dikerjakan, dikerjakan. Jadi walaupun usia lanjut 85 misal, atau 90 itu ada, tapi yang usia segitu yang masih aktif, pertahankan aktif. Jadi jangan lagi yang biasanya salah kaprah itu anak-anaknya ya, Ustaz, Pak, Bu, sudah tua, wis duduk aja, enggak usah kerja ini itu, enggak usah. Nah, sebaiknya dibalik. Jadi kalau usia lanjut yang masih bisa aktivitas, dipertahankan saja aktivitasnya semampunya. Misalkan suka dengan jemur pakaian lah, aktivitas berusaha hidup mandiri lah. Kalau masih bisa, enggak apa-apa. Kalau nggak bisa, disiapkan escort, siapkan yang bantu, dampingi. Misal anaknya ada yang orang tua sekali, yang perusahaannya sudah besar, terus kemudian dia sudah tua, yang ngelola perusahaan anaknya, kasih orang yang ikut bantu dia berdiri, selama masih bisa berdiri, bantu dia ngawal pada saat jalan, walaupun digandeng jalan kemana kemari untuk menghindari resiko jatuh. Lah itu sehat untuk penderita usia lanjut. Jadi tetap apa yang masih bisa dikerjakan, ya tetap dikerjakan. Jangan terus malah
sudah umur, sudah tidak usah ngapa-ngapain, duduk-duduk aja, mau tinggal lihat TV, lihat itu, nggak usah aktivitas lah, itu sebaiknya dihindari. Baik, jadi kalau osteoporosis primer tadi dengan suplemen dan juga mengerjakan aktivitas fisik, kalau yang sekunder bisa dengan obat-obatan. Nah dokter, kira-kira perawatan atau pengobatan apa yang umum digunakan untuk osteoporosis tadi? Kalau yang memang osteoporosisnya tadi kan kadang-kadang nggak ada obat lah kan gitu tuh, ada memang seperti yang paling gampang suplementasi yang kalsium, vitamin D itu yang umum ya. Kalau misalkan yang parah, yang kroposnya di bawah kurva tadi yang saya sampaikan, itu monggo datang ke rumah sakit, ke dokter-dokter yang Anda biasa dikunjungi, dokter keluarga atau dokter yang Anda percayalah gitu kira-kira, ke dokter ortopedi, dokter itu yang kira-kira menangani kasus osteoporosis kan nggak hanya ortopedi, beberapa dokter juga menangani. Silahkan, nanti itu kadang-kadang diberikan obat-obat tertentu yang memang tujuannya untuk mencegah kerusakan dari tulang. Tadi sedikit saya sampaikan, kalau mengikuti apa yang kita diskusikan sejak awal, bahwa tulang itu kan ada tukang bangun, ada tukang bongkar toh. Nah di situ yang kita manipulasi. Ada yang kita manipulasi dengan tukang bangunannya dibangun karena disuruh bangun. Ada yang tukang bongkarnya kita kurangi jumlahnya atau di-stop aktivitasnya dengan obat-obat tertentu. Nah dari situ tujuannya untuk mencegah progresivitas atau proses kerusakan atau proses osteoporosisnya agar tidak tambah parah gitu kira-kira. Jadi target terapi pada orang yang dengan obat-obatan itu setahun sekali diperiksa BMD-nya, targetnya hasil BMD-nya atau screening tulangnya tadi itu tetap saja itu sudah prestasi. Jadi bukan diobati terus balik mudah lagi, ya tidak bisa. Gitu kira-kira. Jadi tetap saja itu sudah prestasi, atau menurun sedikit itu sudah tidak masalah. Kurvanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah agak melandai, itu sudah nggak masalah. Atau sudah naik tingkat dari yang sebelumnya merah bawah, ini agak naik nih mendekati yang kuning gitu kira-kira. Nah itu sudah bagus gitu kira-kira. Nah itu target terapinya, pakai obat-obatan, tapi tolong bukan hanya obat-obatan, aktivitas fisik itu penting. Oh ya, mumpung masih ingat, ada orang biasanya peranyak terapi ini hubungannya ke susu biasanya pertanyaannya. Iya, susu. Susu apa yang baik untuk itu ya? Jadi sebenarnya bukan susunya. Coba lihat ada beberapa dari produk tertentu itu minum susu ini, terus kemudian ditempeli dengan aktivitas 10.000 langkah. Nah sebenarnya yang efektif itu ya langkahnya tadi itu, bukan susunya. Tapi susu penting, ya mungkin bisa jadi penting untuk suplementasi. Ya bagus susu mengandung kalsium, susu yang difortifikasi ditambahkan kalsium lebih tinggi, ya baik. Atau kalau nggak mau susu, ada yang orang nggak suka susu, minum suplemen kalsium juga baik. Nggak serta-merta semua orang harus dengan susu. Kenapa? Karena ada orang tertentu yang alergi susu. Ada orang tertentu yang kalau minum susu itu sudah nggak boleh. Kenapa? Orangnya sudah beratnya berlebihan. Kalau kita kasih minum susu seperti tadi, malah yang susah obesitasnya dan lututnya emang rusak. Jadi orang tertentu disuruh turunkan berat badan kok kita marah dikasih susu. Nah kalau yang memang nggak memungkinkan dan memang nggak tipikal yang memang perlu susu atau nggak karakternya orangnya sudah gemuk sudah itu, ya jangan susu, cari yang lain. Karena kalau nggak gitu kan saat ini salah kaprah ya, yang gemuk, yang susu semua yang tidak seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke masing-masing orang. Nah itu kadang-kadang diskusikan dengan dokter Anda gitu kira-kira. Jadi personalize lah, masing-masing dokter akan melihat pasien ini keperluannya apa, butuhnya apa, suplementasi yang baik apa, perlu obat-obat tertentu untuk membantu atau tanpa obat-obatan dengan aktivitas saja sudah cukup. Gitu kira-kira. Baik, ternyata banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki osteoporosis. Yes. Nah, selain itu tadi, apakah ada pengobatan alternatif dok atau terapi komplementer yang efektif untuk osteoporosis? Mungkin kalau di patah tulang kan kita mengenang sangkal putung dok. Kalau di patah tulang, kalau di osteoporosis apa ada pengobatan tradisional seperti itu yang bisa mengurangi? Jadi penggunaan aktivitas fisik itulah sebenarnya pengobatan yang alternatif, dan sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah alternatif, karena alternatif itu seolah-olah menghilangkan pendekatan-pendekatan yang ilmiah, seolah-olah ya, seolah-olah menghilangkan pendekatan yang ilmiah. Tapi sebaiknya istilah itu saya sebut dengan terapi komplementer. Komplementer itu melengkapi ya, melengkapi. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan aktivitas tertentu yang non
medikamentosa, non pembedahan, non intervensi itu juga diberikan di dunia kesehatan. Kadang-kadang fisioterapi dan lain-lain itu juga terapi, salah satu terapi. Jadi terapi fisik itu, tapi terapi itu bukan terapi alternatif ya. Alternatif itu seolah-olah kayak jalan alternatif itu loh. Saya belok sini tapi enggak. Kalau alternatif kan salah satu. Pilih kanan apa kiri itu alternatif. Enggak bisa kanan dan kiri dua-duanya. Tapi kalau komplementer berjalan beriringan. Jadi artinya kalau bagi untuk kasus osteoporosis ya, kalau misalkan ada kasus dengan osteoporosis yang cukup parah, ya kadang-kadang tidak cukup dengan terapi komplement latihan fisik saja, bahkan diperlukan obat-obatan atau intervensi. Bagi mereka yang kroposnya tidak parah, cukup dengan terapi-terapi fisik, bukan alternatif, istilahnya seperti itu. Jadi tidak bisa terapi itu disebut sebagai terapi alternatif untuk menggantikan terapi yang lain. Jadi terapi itu secara umum ya jadi satu. Terapi itu ya satu, mulai terapi non obat-obatan, non pembedahan ya. Tapi terapi itu diberikan dengan pemberian aktivitas-aktivitas tertentu yang tujuannya untuk terapi. Baik, seperti itu ternyata pemirsa. Lalu dokter tadi kan mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D, apakah ada dampak ke tubuh efek sampingnya kalau kita mengonsumsi suplemen vitamin D atau kalsium dalam jangka waktu yang panjang gitu? Mungkin pemirsa takut atau khawatir gitu. Ya, jadi kalau kita merujuk dari apa yang pengalaman kemarin kasus COVID, ya. Sebenarnya kadang-kadang kita melihat vitamin D itu kita sudah cukup, padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu memeriksakan kadar vitamin D itu paling banyak rendah ternyata. Nah, cukup itu biasanya relatif. Sebelum COVID kita sebutkan cukup itu sekitar di atas 10 sampai 30 itu cukup. 10 sampai 30 kadar vitamin D. Nah, 10 di bawah 10 itu kurang, dan kurang itu sudah dengan berpenyakit itu biasanya. 10-30 itu cukup untuk cukup tidak sakit gitu ya. Tapi yang high normal itu 30 sampai 100. Itu literaturnya akan berbeda-beda. Tapi untuk mencapai kadar vitamin D sampai dengan 100 itu vitamin D yang diminum juga besar. Dosisnya itu bukan dosis yang kecil-kecil, bisa sampai 5.000, 15.000. Jangka panjang kira-kira 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru dicek vitamin D-nya, baru kelihatan naiknya, dan itu pun nggak tinggi, masih di antara rentang 30 sampai 100 itu. Bukan yang lebih dari 100. Jadi rentangnya masih banyak. Jadi kalau mau minum dengan vitamin D tertentu yang dosisnya besar, tidak masalah sampai dengan minum yang 5.000 atau 10.000, nanti evaluasi aja kadar vitamin D-nya rutin. Karena vitamin D itu larut lemak. Dia kan bahannya dari bahan seperti steroid bahannya. Memang lemak memang dia, dan dia larut lemak itulah bisa terdeposit, bisa tersimpan dalam tubuh dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu memang diperlukan pemeriksaan rutin kadar vitamin D kalau memang mengkonsumsi vitamin D dosis besar. Satu, yang kedua kalau kalsium, kalau Bapak Ibu kebanyakan kalsium pasti sulit buang air besar. Jadi salah satunya itu. Tapi kalau kalsium itu diserap, jalannya kalsium cuman itu toh kok. Dia dibuang tidak diserap, atau dia diserap. Kalau kelebihan disimpan di tulang. Kalau masih kelebihan atau aktivitasnya dirasa kurang, dia dibuang di ginjal ke kencing, ke urin. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kelebihan kalsium bagaimana? Kalsium itu harus dibatasi dalam jangka waktu yang jarak yang normal. Kalau kelebihan kalsium tidak diserap sama usus dulu itu yang pertama. Kecuali penyakit tertentu. Makanya ada yang namanya kalsium yang tinggi. Ya, karena tukang bongkarnya kerjanya berlebihan, karena disuruh sama tumor misalnya kayak gitu. Kalsiumnya tinggi. Karena kalsium dikondisikan dalam tubuh itu dalam rentang yang sangat-sangat rendah. Ketinggian nggak boleh, kerendahan nggak boleh. Jadi kadarnya itu sangat dikontrol. Sehingga nggak perlu terlalu khawatir gitu kira-kira. Kalau kita orang sehat nggak perlu terlalu khawatir. Berarti aman ya untuk mengonsumsi suplemen vitamin D dan kalsium itu? Aman. Kalau kelebihan pasti sulit buang air besar, dan Bapak Ibu sudah akan merasa kok BAB saya sulit ya. Nah, itu tanda salah satunya tinggal dikurangi aja bagi orang sehat loh ya. Tapi kalau bagi orang yang dengan banyak faktor-faktor sekunder yang lain ya berbeda. Tanganilah penyakit tersebut, termasuk kalau kalsiumnya tinggi ya memang nanti akan kita beri obat-obatan untuk menurunkan kadar kalsium yang terlalu tinggi, atau yang terlalu rendah malah kita kasih suplemen kalsium. Gitu kira-kira. Seperti itu, menarik ternyata. Nah,
Apakah osteoporosis sendiri itu dapat sembuh sepenuhnya atau hanya bisa kita kelola, kita minimalkan dampaknya tuh? Nah, balik lagi kalau diminta sembuh dalam arti yang bagaimana? Sembuh kembali mungkin ke tulang muda kita atau istilahnya ketika kita umur 30, 40 kan tulangnya masih fit. Iya. Apakah bisa kembali Nggak ke bisa, karena bisa. faktor hormonal, faktor itu akan membuat kayak gini. Bisakah kita kembali ke anak-anak? Tidak bisa. Bisakah kulit kita kencang kembali? Bisakah rambut putih saya akan hitam kembali? Yang katarak itu dibiarkan nanti jernih lagi, ini nggak bisa. Itu adalah faktor yang memang nggak bisa kita rubah ya. Itu, tapi kita pertahankan bisa. Tapi berbeda lagi kalau usia muda dengan karena faktor penyebab penyakit tertentu tadi, sebelum dengan penyakit tadi kropos, terus begitu penyakitnya diobati, dia akan kembali ke state atau ke masa dia sesuai usianya, tulangnya akan kembali normal lagi, gitu kira-kira. Ngerti maksud saya ya? Paham. Nah, bagi mereka yang masih muda, terus kemudian karena sakitnya, terus nggak boleh gerak karena patah tulang, keropos tulangnya satu sisi, begitu dia aktivitas kembali, dia akan kembali ke struktur normalnya. Jadi itu seperti hormonal, nggak bisa kita tolak. Nggak bisa. Kita doa panjang umur pasti akan ketemu hal-hal yang memang berbau degeneratif. Dunia medis berjuang untuk mengembalikan ke sana yang disebut dengan rejuvenation medicine atau apa istilahnya itu, permajaan lah gitu-gitu lah, usaha-usaha ke sana ya, dengan pemberian stem cell, dengan pemberian macam-macam yang diharapkan untuk mengembalikan state-nya itu ke muda walaupun tidak 100%. Itu usahanya dan itu masih penelitian jangka panjang sekali. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang masih dalam riset base, terus kemudian kita berkeinginan berlebih-lebihan, mengeluarkan dana yang berlebih-lebihan, ternyata memang belum pada tahap hasil yang sudah established ya, sudah dalam fase terapeutik yang penggunaan massal. Jadi hati-hati aja untuk hal-hal yang masih baru, tunggu aja. Baik. Terakhir nih dokter, bagaimana dampak osteoporosis terhadap kesehatan mental dan emosional? Apakah bisa mempengaruhi kualitas hidupnya juga tuh? Ya, kalau dihubungkan dengan mental, emosional, itu masing-masing orang punya karakter ya, karakternya sendiri. Kalau misalkan orang tuanya usia muda, terus kemudian pernah diketahui patah tulang dan dibilang dokternya osteoporosis, terus kemudian anaknya pengen mencegah, itu mental yang sehat. Tapi bukan berarti khawatir berlebih-lebihan, orang tua atau keluarga saya atau ini keropos, terus kemudian terlalu takut dengan keropos itu keniscayaan gitu kira-kira. Kalau kita pengen panjang umur ya pasti itu, dan pasti ketemulah kira-kira gitu. Semua kalau ditanya apakah mau nggak rambut putih, nggak mau, pasti gitu jawabannya. Tapi kalau nanti pada saat kita sudah usia meningkat ya, sesuai genetiknya masing-masing, putih-putih sendiri itu rambut, nggak usah ditanya kapan gitu kira-kira, datang sendiri itu tamunya. Gitu kira-kira ya. Nah terus untuk kesehatan mental bagi mereka yang terlalu khawatir berlebihan ya tidak baik. Jadi cukup aja jalani aktivitas hidup sehat. Kalau misalkan takut osteoporosis ya tumpuk tulangnya dengan baik, olahraga aja pada saat muda. Sempatkan kegiatan-kegiatan fisik yang memang tujuannya untuk modal kita saat usia lanjut, yaitu latihan beban ya, terus kemudian gerak aktivitas. Kalau misalkan ada kesempatan jalan aja ini aja gitu. Memang di Indonesia masih kurang ya, masih kurang. Transportasi umum kurang banyak digunakan oleh masyarakat massal ya, walaupun sudah pelan-pelan sudah diberikan fasilitasnya oleh pemerintah, ada base-nya Surabaya, kalau di Surabaya, di Jakarta ada juga kendaraan umum, ya MRT-nya, terus tempat-tempatnya sudah mulai dibuat bagus. Nanti kalau pelan-pelan kita mengikuti pola hidup sehat, kita biasanya nggak pakai lagi kendaraan, jalan aja ke halte, naik kendaraan dari tempat lokasi jalan lagi, itu sudah banyak di negara-negara yang maju. Kita menuju ke sana. Memang negara kita kan masih kategori negara berkembang, jadi ya wajar lah seperti itu kira-kira. Baik, untuk pertanyaan terakhir dokter, mungkin ada take home message atau pesan untuk pemirsa di rumah terkait pencegahan osteoporosis mungkin dari dokter untuk pemirsa di rumah? Ya, untuk pencegahan osteoporosis bukan penyakit yang punya gejala ya. Osteoporosis itu silent disease disebut juga, jadi nggak ada gejala, nggak ada apa, tapi osteoporosis adalah suatu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita diberikan usia yang panjang, kita pasti
menemui yang namanya osteoporosis. Dan osteoporosis dapat dicegah atau istilahnya diantisipasi lah ya, biar kita nanti diberikan usia yang panjang dan kehidupan yang sehat dengan aktivitas olahraga, suplemen atau nutrisi yang cukup, terus kemudian bila mana didapatkan penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan resiko osteoporosis, segera diberikan terapi yang sesuai. Menopause salah satunya yang mengakibatkan seseorang akan jatuh pada osteoporosis, sehingga ada baiknya lah pada ibu-ibu yang biasanya osteoporosis terjadi lebih awal melakukan aktivitas dan menjaga aktivitasnya waktu masih muda, dan kemudian ketika sudah menopause juga menjaga aktivitasnya. Itu juga salah satu cara untuk mencegah dari osteoporosis dan akan hidup menjadi lebih bermakna ya untuk nanti begitu dengan usia sudah lanjut. Pembahasannya sangat banyak ternyata hari ini dan sangat-sangat menarik sekali untuk membahas osteoporosis bersama Dr. Yunus ini. Kami segenap tim Dr. Unair TV mengucapkan terima kasih banyak dokter karena sudah berkenan menjawab banyak sekali pertanyaan tentang osteoporosis. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu hikmah yang bisa kita dapat. Jangan mager, jadi marilah kita memulai aktivitas fisik selagi kita muda, karena ya kesehatan itu investasi yang paling berharga di masa depan. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai berolahraga secara teratur, dijaga pola makannya dengan baik, sehingga tulang tubuh kita, masa otot kita juga tetap kuat di masa-masa mendatang gitu. Jadi karena kesehatan adalah investasi, jadi mulailah bergerak dari saat ini. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mengetahui tentang osteoporosis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Afriza Zenia selaku moderator pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa di episode Dr. Unair TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Waalaikumsalam.